Ya. Halo, Assalamualaikum, selamat malam, Mas Febri dan teman-teman. Selamat malam. Perkenalkan, saya Nurul Aulia Adini dan beberapa teman-teman saya ada di diskusi, ada Mbak Sahnas, ada Mbak Naila, dan ada Mas Adnan yang kemungkinan akan menyusul nanti karena ada satu dan lain hal. Dan mungkin Mas Fajri udah tahu ya maksud kami di sini eh, apa gitu. Bentar, suaranya nggak dengar. Mohon maaf Mas Fajri suaranya nggak terdengar. Oh ya, sebentar. Apa dengar? Sudah. Oke, jadi sebelumnya mungkin saya pembukaan dulu ya. Maksud dan tujuan kami di sini ingin mewawancarai Mas Fajri sedikit terkait hmm, terkait pelanggaran apa saja yang ada di lembaga tempat Mas Fajri bekerja. Ya, Ya, sebelumnya saya izin record ya Mas ya. Sebenarnya tadi udah di record, tapi belum izin. Ini izin lagi. iya. Iya, sebagai bahan dokumentasi. Sebelumnya bisa diceritakan Mas, saya mau bertanya tempat Masnya bekerja atau berprofesi apa ya? Kalau boleh sedikit diceritakan. Saya bekerja di tim riset IL. Saya sebagai peneliti di bidang AI-nya. Saya Hmm, mengerjakan beberapa jenis proyek kecerdasan buatan. Salah satunya ada proyek tentang pembuatan website, sistem pakar, dan lain-lainnya. oke. Jadi di tempat Masnya bekerja sendiri itu pasti ada kode etik yang harus dijalankan ya. Iya, di tempat saya bekerja ada kode etik yang harus dijalankan. Di salah satunya untuk bidang AI sendiri ada beberapa kode etik seperti kode etik IEE, di mana kode etik itu menjelaskan tentang kita untuk dalam privasi, keamanan, keamanan data, serta kode etik dalam hak asasi manusia dan lain-lainnya dalam penggunaan kecerdasan AI. Nah, untuk Bisa mungkin oh iya Mbak Sanas. bisa mungkin dijelaskan lebih lanjut mungkin kayak apa itu isinya? Untuk isinya, contoh salah satunya di IEEE itu ada kode etik tentang keamanan data. Jadi, di mana dalam kode etik itu saat kita dalam kecerdasan buatan itu kita kan mengumpulkan data, di mana data itu harus bisa kita jaga privasi sehingga data-data dari orang yang kita ambil sebagai bahan uji atau latih untuk kecerdasan buatan itu tidak bocor ke publik. Serta sebagai contoh lagi kode etiknya untuk pembuatan AI-nya sendiri harus yang dimana itu harus mengutamakan keuntungan masyarakat atau maksimalkan kepada kinerja untuk masyarakatnya nanti. Seperti itu. Oke. Nah, di dalam eh, kode etik tersebut apakah ada eh, orang-orang yang pernah melanggar eh, kode etik yang seharusnya diterapkan di dalam lembaga itu ataupun di dalam perusahaan itu, di tempat Um, Mas bekerja begitu. ya. Ya, beberapa kali pernah, karena kan adanya dalam penelitian ini tekanan waktu dan juga kepentingan hal lain, sehingga kita melakukan jalur cepat gitu.
entah kita mengambil data duluan tanpa melakukan persiapan untuk kode etiknya dan lain-lainnya gitu. Sejauh ini untuk Masnya sendiri apakah pernah melanggar kode etik tersebut? Atau mungkin Eh, teman-temannya, rekannya Mas sendiri? ya sejauh ini mungkin dalam pengambilan data ya biasanya karena untuk biasanya kan data itu merupakan hal yang penting ya. Tapi karena ini untuk pengujian sehingga kami melakukan pengambilan data di awal tanpa lakukan beberapa syarat-syarat yang harus dijalani waktu itu. Contohnya misalnya gimana? Apakah keberatan kalau diceritakan? Eh, Contohnya waktu itu saya ingin mengambil suatu data tentang suatu penyakit atau gejala gitu ya. Dan di saat kita mengumpulkan itu kan biasanya ada kode-kode yang harus kita siapkan. Entah itu kalau dari Kemenkes, laporan, dan syarat-syarat yang harus kita jalani persiapannya. Nah, itu kita lewati langsung mengambil datanya, karena itu juga merupakan latih, sehingga kita melewati semua hal tersebut. Ambil data sesuai yang ini baru kemudian setelah data itu kita kumpulkan, baru dibuat surat untuk wajibnya. Yang pernah saya lakukan sih itu. Oh, oke. Apakah menurut Mas sendiri kode etik tersebut berat untuk dipatuhi? Gimana? Bisa diulangi? Apakah menurut Mas sendiri kode etik tersebut berat untuk dijalankan ataupun dipatuhi? Menurut saya untuk kode etik itu tidak berat ya. Cuman mungkin kadang dalam pelaksanaannya kita memiliki kendala seperti waktu dan lain-lain. Sehingga mungkin ada beberapa fleksibilitas untuk hal-hal tertentu yang dapat dijalankan di awal sehingga tidak membuat kita melanggar kode etik itu sendiri sih. Oke. Menurut Mas sendiri, apa kode etik yang paling penting atau yang paling ditekankan pada profesi Mas saat ini? Kalau menurut saya sih kode etik yang paling penting ya itu yang pasti yang keamanan karena itu merupakan data yang kita ambil kan merupakan data publik atau punya masyarakat. Seandainya data itu bocor kan itu akan merugikan masyarakat itu sendiri dan merugikan banyak orang gitu. Oke. Mungkin sebelum saya lanjutkan pertanyaannya, ada yang mau ditambahin teman-teman? Oh iya, ini eh, untuk tantangannya sendiri untuk kode etik tersebut ada tidak, Mas? Eh, Tantangan ya. Iya, Paling dalam membuat ininya sih untuk kode etik karena ini AI itu kan merupakan hal yang baru ya. Jadi iya. ada beberapa tantangan dalam pembuatannya, belum banyaknya informasi lebih lanjut sehingga dalam pembuatannya agak sedikit rumit ya untuk pembuatan kode etiknya. Berarti lebih ke teknis ya. Iya, Kalau menurut Mas sendiri, bagaimana cara agar kode etik dalam profesi, khususnya dalam profesi yang Mas saat ini bisa berfungsi dengan baik? caranya ya, Iya, biar berfungsi dengan baik ya di apa di lebih penjelasan untuk kode etiknya di lebih tekankan gitu karena untuk yang sekarang ini beberapa hal kode etik itu masih sedikit kurang jelas makna dari penyampaian kode etiknya itu sendiri sih. Seperti contoh kode etik yang hak asasi itu apakah untuk dalam artian itu untuk keamanan
atau untuk sistem yang kita bangun merugikan atau enggaknya itu kan masih belum jelas dijelaskan secara rinci sih. Oke. Biasanya sanksi apa aja yang sering diberikan untuk para pelanggar Biasanya kode etik? sanksinya tuh bervariasi sih. Bisa merupakan bisa denda atau peringatan, dan jika misalnya emang sudah berat atau sering dilakukan yang bisa jadi sampai pemecatan biasanya. Ya. Nah, untuk menurut Mas Fajri, Mas sendiri, eh, jika dilihat kode etik tersebut, apakah memberikan manfaat untuk profesi yang Mas geluti saat ini? Untuk kode etik itu bermanfaat ya, karena kan itu melindungi kepentingan masyarakat juga, memastikan keamanan data, serta keadilan dalam pengembangan teknologi itu sendiri sih. Oke. Teman-teman ada yang mau ditambahkan? Saya izin nambah pertanyaan ya, Mas. Tadi kan Mas bilang kalau di kode etik profesi Mas itu belum dijelaskan secara rinci banget gitu ya. Nah, lalu apabila Mas berada di posisi yang kayak bimbang, ini itu sebenarnya melanggar kode etik nggak ya kira-kira, kayak agak kayak udah tanda kuning gitu Mas. Maksudnya udah agak rentan gitu. Nah, apa yang Mas lakukan dalam menghadapi situasi tersebut? Untuk biasanya kan saya memastikan dulu ya, menanyakan yang lebih ini untuk mengenai kode etiknya yang lebih mengetahui dari saya untuk memastikan bahwa sistem atau yang saya buat itu masih di jalur yang aman gitu. Sehingga jika ada beberapa jalur-jalur yang seperti tanda kutip tidak aman itu, ya harus segera saya hapus gitu. Bagaimana caranya gitu. Oke, jadi eh, Mas cari tahu ke orang yang lebih tahu gitu ya, Mas, untuk Ya, memastikan. Oke, terus ini Mas, menurut Mas kalau Mas tadi kan bilang kode etik itu kan mungkin kalau yang di profesi Mas terkait keamanan data dan lain-lain itu kan berarti melindungi subjek yang Mas teliti gitu ya, Mas. Nah, ya. menurut Mas kode etik di profesi Mas itu ada nggak sih Mas yang melindungi dari penelitinya gitu, Mas? Dan kalau ada mungkin bisa disebutkan, Mas. Kalau untuk melindungi dari penelitinya sih, sepertinya belum ada ya, karena kan itu yang dibuat itu udah sistem. Sehingga biasanya paling yang untuk itu mungkin lebih ke sistemnya sih, untuk keamanannya yang dilindungi, untuk haknya itu biasanya. Oke, terus ini Mas, kalau dari Mas ada nggak sih tips and trick gitu Mas, biar kode etik yang ada itu bisa dipatuhi gitu Mas, oleh orang yang berprofesi seperti Mas. Seperti Oh ya, sih ya. Pertama kita harus ketahui dulu ya semua kode etiknya serta penjelasan rinci mengenai kode etika tersebut. Dan biasanya itu kan untuk kita harus selalu ngikutin tahap-tahap kode etik tersebut sehingga apa semua sesuai aturan. Karena kan beberapa kode etik dia itu saling satu kesatuan gitu. Untuk menyelesaikan kode etik yang kesekian kita harus menyelesaikan dari awal. Jadi sih harus ngikutin aja sih tips and triknya sesuai arahan dari kode etik itu sendiri. Oke. Mungkin teman-teman ada yang mau nambah pertanyaan, pertanyaan lebih lanjut gitu. Saya izin tanya boleh nggak? Iya. Oke Mas, misal nih Mas lagi dihadapkan dengan suatu situasi atau kondisi tertentu, misal ini Mas ini ingin meneliti suatu kasus, tapi ternyata hal yang ingin Mas teliti ini tadi bertentangan dengan kode etik profesi khususnya ya. Nah, menurut Mas, mana yang lebih penting, mempertahankan penelitian Mas atau mengikuti kode etik yang berlaku? Kalau menurut saya
yang lebih penting tuh memberikan kode etik ya, karena eh, pen- kalau misalnya kita melanggar kode etik itu juga sendiri kan kita melanggar hukum yang ada yang dibuat. Ya, sehingga juga tidak. Terima kasih, Mas. Mungkin teman-teman yang lain? Oh, aku mungkin izin tanya, tapi nggak tahu ya ini kayak berkaitan apa enggak gitu. Kan Mas berkaitan dengan pemrograman gitu ya, Mas. Berarti maksudnya nggak Iya. langsung touch dengan masyarakat gitu, Mas. Maksudnya sosial secara langsung gitu ya, Mas. Terus, eh, terus menurut Mas ada nggak sih ya nilai-nilai yang harus dijaga gitu, Mas, dari nilai-nilai sosial budaya gitu, Mas, di penelitian Mas? Nilai-nilai sosial budaya ya, mungkin kalau untuk yang dijaga tuh menekankan pada eh, apa namanya, dampak sih ya dalam pemrograman itu, sehingga maksudnya tidak merugikan masyarakatnya itu sendiri, tapi bisa memaksimalkan sistem itu untuk membantu lebih tepatnya. Oke. Lebih ke arah itu sih. Terus ini Mas, mungkin kan tentang AI kan masih, kalau yang saya tahu masih baru gitu ya Mas. Nah, kode etiknya itu kayak Indonesia buat sendiri atau ikut, misal ikut organisasi internasional gitu-gitu Mas, pembuatan kode etiknya itu. Untuk pembuatan kode etiknya itu yang ini yang IEEE itu merupakan kode etik luar ya, yang dibuat internasional atau Institute of Electric and Electronical Engineering. Jadi mengikuti yang luar sih. Tapi kalau untuk keamanan data sendiri juga sudah ada kode etiknya, biasanya yang dapat kita buka biasanya. Oke, terus oke berarti adaptasi dari luar gitu Maya. Mas ya itunya kode etiknya. Nah, menurut Mas ada nggak sih yang kayak oke di luar relate gitu, Mas? Pas masuk Indonesia ini kurang relate nih, ada kode etik yang kurang relate gitu Mas? Ada nggak menurut Mas? Eh, Kalau menurut saya sih semua sama ya, sesuai dengan mau di luar mau di Indonesia, karena emang kode etiknya AI itu lebih menekankan kepada privasi, keamanan data itu sendiri sih, sehingga hampir semuanya tuh sama. Oke, jadi relate ya Mas, kode etik Ya, yang dibuat dari luar terus diadaptasi ke Indonesia. Mungkin teman-teman ada yang mau bertanya, menambahkan? Aku yang mau nanya dong. Kira-kira ini nggak sih? Aku nggak tahu kalau udah ditanyain apa belum ya. Soal pelanggaran kode etik yang biasa ditemukan oleh Mas Fajri kalau pas lagi di lembaga atau pas penelitian kira-kira ada nggak? kalau pelanggaran ada, pasti beberapa Kira- kali ada. Kira-kira pelanggaran-pelanggaran yang ditemukan pas Mas Fajri pas penelitian atau pas di lembaga itu kira-kira apa Mas? Kalau bisa Eh, diceritain. Biasanya yang biasa pelanggaran itu biasanya adalah pengambilan data. Karena kan untuk proses pengambilan data itu ada melalui beberapa prosedur. Sedangkan dalam penelitian itu kan kita kadang dihadapi oleh tekanan waktu yang harus kita selesaikan cepat dan kepentingan bisnis lainnya. Sehingga kadang kita melakukan berbarengan gitu. Kita melakukan pengambilan data tapi sambil proses untuk pembuatan pengambilan datanya baru diproses. Sehingga itu melanggar sebenarnya. Dan mempercepat agar penelitian itu bisa selesai juga sih. Pelanggarannya di situ. Hmm.
Oke, siap. Yang lain, Nuk? Susi, gimana? Mungkin kan masih ada waktu juga ya, mungkin nggak apa-apa. Ditunggu aja sambil mungkin teman-teman ada ide lagi, pertanyaan gimana? Oke, Mas, aku mau nanya lagi deh. Kan tadi Mas Fajri bilang, saya sempat dengar soal Naila itu nanya tentang kira-kira mana yang lebih penting ya. Maksudnya inti pertanyaannya itu kira-kira mana yang lebih penting antara kode etik atau penelitian. Terus Mas Fajri tadi bilang yang pertanyaan saya kalau misalnya ada beberapa pelanggaran yang pada saat penelitian. Nah itu berarti bisa dibilang gimana ya? Bisa dibilang lebih mengutamakan penelitian daripada kode etik dong. Oh iya, Atau, iya terus. Oh, atau gimana menurut Mas berarti oh. eh, kalau misalnya udah dihadapin sama kayak yang kayak gitu, kalau udah lebih urgent, udah kayak gimana ya? Kayak udah urgent, udah dihadapin sama hal-hal yang kayak gitu ya. Pokoknya yang berbenturan antara kode etik dan juga misalnya tentang penelitian, entah tentang eh, tuntutan penelitian atau yang lain-lain, berarti lebih mementingkan penelitian dong daripada kode etik. Ya itu betul sebenarnya. Cuman emang karena sebenarnya bukannya kita nggak memegang kode etik, cuman kita menjalaninya berbarengan sih. Karena tuntutan waktu yang kita harus cepat, sehingga kadang beberapa hal itu emang kita harus lewati secara bersamaan di waktu yang bersamaan. Sehingga emang mungkin bisa melanggar. Tapi kalau untuk kode etik yang lain, itu biasanya emang kita harus mengikuti ya, nggak bisa melewati gitu. Untuk hal-hal tertentu sih biasanya, kalau untuk yang tadi itu. Hmm. Eh, hmm, apalagi ya? Dari yang lain, Naila, Susi. Saya mau nanya lagi, Oh iya. biasanya di tempat Mas saat ini, apa yang menyebabkan eh, rekan-rekan Mas ataupun siapapun itu yang sering melanggar kode etik tersebut? Yang menyebabkan melanggar ya, sering melanggar. Ya biasanya yaitu untuk kepentingan bisnis kadang sama tekanan waktu ya. Karena kan dalam penelitian itu terkadang waktu itu sangat singkatnya kita melakukan prosedur-prosedur itu dan kode etik itu secara bersamaan. Sehingga kita kadang itu bisa disebut melanggar kode etik itu juga sih. Tekanan bisnis itu maksudnya seperti apa ya? Nah, biasanya kan kalau penelitian itu kadang beberapa hal didanai dari luar gitu. Atau kita misalnya membuat suatu sistem yang dimana itu kan untuk penelitian untuk bisnis seseorang gitu ya. Nah, kadang kan pihak perusahaan dan lain-lain tuh meminta untuk cepat gitu. Jadi kita mengutamakan ya permintaan dari kliennya itu sendiri gitu, misalnya kalau untuk dalam penelitian-penelitian tertentu itu. Biasanya kalau sudah seperti itu, apakah diberikan sanksi seperti SP atau penurunan jabatan atau seperti apa? Eh, Kalau untuk beberapa hal memang akan biasanya diberikan sanksi, tapi kalau emang sudah kasusnya berat atau banyak yang dilanggar, ya bisa akan diberikan eh, mungkin penurunan jabatan gitu. Oke. Teman-teman yang lain ada yang mau menambahkan lagi? Oh iya Mas, aku mau nanya lagi. Kalau misalnya ada nggak kode etik yang orang yang melanggar kode etik terus nggak kedeteksi gitu, kayak kayak apa ya? Maksudnya nggak ketahuan gitu.
kayak tadi Mas Fajri bilang lebih kalau udah apa namanya udah ada tuntutan buat eh, ada tuntutan waktu terus langsung Mas sekalian ambil data sekalian olah data gitu itu kan melanggar kode etik. Terus kira-kira kalau ada yang ketahuan nggak? Kalau ketahuan ya mungkin di luar sana ada, cuma biasanya terkadang dalam pengambilan data kayak yang tadi dijelaskan itu dalam pembuatan surat kode etiknya itu biasanya mereka menyesuaikan sehingga masih dapat diakui sebagai mengikuti kode etiknya sih. Berarti nggak pernah bukan bukan gimana ya? Berarti bukan yang nggak ketahuan ya, cuman dia menyesuaikan Iya, dengan surat itu. biasanya gitu. Karena kan emang itu untuk menyesuaikan waktu yang fleksibelnya juga sih. Hmm. Terus Aku izin nambah pertanyaan ya, Mas. Iya. Terus menurut Mas nih, gimana sih cara menanamkan kesadaran biar orang-orang yang berprofesi seperti Mas itu mau menjalankan kode etik itu, jadi nggak asal-asalan semau dia gitu, Mas. Mungkin harus lebih ditekankan lagi ya mengenai kode etiknya itu sendiri, serta sanksi-sanksi apa yang akan dihadapi jika mereka melanggar kode etik itu sendiri sih, biar mereka mengetahui efek dari melanggar kode etiknya. Oke, jadi diperjelas lagi gitu ya, Mas, kayak Iya. aturan-aturan dan saksi-saksi yang diterima bila melanggar. Oke, teman-teman, mungkin ada yang nambahin lagi? Sepertinya cukup ya. Gimana Mbak Nurul? Kalau dari saya cukup. Mungkin Mbak Syahnas ada yang mau ditanyakan lagi? Kayaknya udah cukup sih. Oke, mungkin itu ya Mas. Sementara terima kasih sebelumnya udah mau berpartisipasi dalam proyek kami tentang kode etik dan mohon Sama. maaf mengganggu waktunya, menyita waktunya. Mohon maaf juga kalau ada salah kata dan ya seperti itu. Terima kasih Mas. Sama-sama. Terima kasih, Mas. Terima kasih, teman-teman. Terima kasih.